Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nazija, mahasiswi Tarjamah semester 3 Fakultas Adab dan Humaniora di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini saya dedikasikan untuk memenuhi ujian akhir pada mata kuliah pengantar linguistik Arab dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah MPU. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pembentukan kata atau bina al-kalimat. Dalam buku Cakrawala Linguistik Arab, Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah MPU menyebutkan beberapa kata baru terbentuk melalui proses penggabungan dua kata atau lebih. Kemudian pada sebab pembentukan kata ini adalah salah satu bagian dari kajian morfologi bahasa Arab. Morfologi atau tata bentuk kata adalah bagian dari tata bahasa yang mempelajari bentuk-bentuk kata dan segala hal proses pembentukannya, atau yang sudah kita ketahui bersama dikenal dengan sebutan ilmu sorof. Untuk membentuk suatu kata, agaknya kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis dalam proses pembentukan kata. Sesuai dengan buku pedoman yang saya ambil, yaitu buku Cakrawala Linguistik Arab, di sana terdapat 7 jenis-jenis proses pembentukan kata. Jenis-jenis proses pembentukan kata, yang pertama adalah afiksasi, yang kedua pemajemukan, yang ketiga pembentukan susut, yang keempat akronim, yang kelima abreviasi, yang keenam paduan, dan yang ketujuh adalah pemenggalan. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu afiksasi. Afiksasi adalah sebagai morfem terikat yang selalu menempel pada kata dasar. Dalam afiksasi juga terdapat banyak jenisnya. Maka dari itu mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah prefiks atau sabiqoh, yaitu penambahan yang diimbuhkan di depan morfem dasar. Nah, perlu diketahui juga teman-teman bahwa penambahan afiks mengalami dua pengubahan dalam yaitu pengubahan gramatikal dan pengubahan leksikal. Dalam pengubahan gramatikal ini banyak kita temui dalam tasrif lugawi, sedangkan pengubahan leksikal banyak kita temui dalam tasrif istilahi. Contohnya dalam pengubahan gramatikal yaitu rokoda, artinya tidur. Ditambahkan prefiks ya di depan menjadi yarkudu, artinya dia sedang tidur. Lalu pengubahan leksikalnya, contohnya jalasa, artinya duduk, ditambahkan prefiks ma di depan menjadi majelis, yaitu tempat duduk. Yang kedua sufiks atau lahikoh, penambahan yang diimbuhkan di belakang morfem dasar. Pengubahan gramatikal contohnya adalah fahima, yang artinya paham, ditambahkan sufiks tu di akhirnya menjadi fahimtu, yang artinya aku paham. Kemudian pengubahan leksikalnya, contohnya rozaqoh, yang artinya memberi rezeki, ditambahkan sufiks un di belakangnya menjadi rizkun, yang artinya rezeki. Yang ketiga ada infiks atau dakhilah, penambahan yang diimbuhkan sebagai sisipan morfem dasar. Dalam pengubahan gramatikal contohnya masjid, yang artinya masjid, ditambahkan infiks a di tengahnya menjadi masajid, yang artinya masjid-masjid. Kemudian pengubahan leksikal ada jamaah, artinya mengumpulkan, ditambahkan infiks ta di tengahnya menjadi ijtama'a, yang artinya berkumpul. Yang keempat konfiks, penambahan yang diimbuhkan di depan dan di belakang morfem dasar. Contoh dalam pengubahan gramatikalnya yaitu lamasa, yang artinya menyentuh, dengan ditambahkan konfiks ya dan una di depan dan di belakang menjadi yalmasuna, artinya mereka menyentuh. Kemudian pengubahan leksikalnya ada sa'ada, yang artinya menolong, tambahkan konfiks mu dan tan menjadi musa'adatan, artinya pertolongan. Yang kelima ada transfiks, penambahan yang berupa vokal di tengah. Pengubahan gramatikal contohnya ada alima, artinya belajar, transfiks a menjadi alimun, artinya satu orang pelajar. Pengubahan leksikalnya yaitu taroka, meninggalkan, transfiks a tarik, yang artinya meninggalkan.
Dan yang terakhir adalah interfix atau penambahan yang menjadi unsur perangkai. Contohnya bir yang artinya bakti, walida ini yang artinya orang tua, ditambahkan interfix dul di tengahnya menjadi birrul walidain artinya bakti anak. Selanjutnya, jenis proses pembentukan kata yang kedua adalah pemajemukan. Pemajemukan adalah kata baru yang dibuat dengan menggabungkan beberapa kata secara bersamaan. Namun yang perlu diperhatikan, menurut para ahli itu pemajemukan jangan disamakan dengan idiom karena keduanya memang berbeda. Lalu apa sih perbedaannya? Perbedaan antara pemajemukan dan idiom. Pemajemukan yaitu gabungan dua kata atau lebih yang masih mengandung makna dari salah satu unsur pembentuknya. Sedangkan idiom adalah gabungan dua kata atau lebih yang menghasilkan makna baru. Untuk lebih jelasnya, sini ada rumus. Pemajemukan yaitu A plus B sama dengan AB, sedangkan idiom A plus B sama dengan C. Contohnya, A plus B. A yaitu bar yang artinya darat, plus ma yang artinya air, digabungkan menjadi barmai yang memiliki arti amfibi. Sebagaimana kita ketahui bahwa amfibi didefinisikan sebagai hewan bertulang belakang yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Contohnya adalah katak dan kodok. Jadi maknanya masih bisa diruntut dari salah satu katanya. Sedangkan idiom yaitu benar-benar menghasilkan makna baru. Contohnya A plus B, hadoro yang artinya hadir plus maut yang artinya mati digabungkan menjadi hadromaut, yaitu nama kota di Yaman. Jadi menghasilkan makna baru yang maknanya tidak runtut dari kata sebelumnya. Selanjutnya, ketiga adalah pembentukan susun, yaitu pembentukan kata baru yang terjadi lantaran kesalahan dalam analisis morfologisnya. Contohnya, yang pertama ada kata tilfaz yang artinya televisi yang dianggap berasal dari kata tilvision. Kata tilfaz dianggap berasal dari kata tilvision. Mengapa demikian? Karena orang-orang menganggap bahwa tilvision ini adalah bentuk jamak, atau bisa dilihat dari cirinya wawu dan nun yang jika diartikan adalah televisi atau banyak televisi, dan menganggap bahwa tilfaz ini adalah bentuk mufrad yang bermakna televisi atau satu televisi. Padahal yang sebenarnya dalam kamus bahasa Arab, kata tilviziun tersebut tidak memiliki makna jamak atau banyak. Tilviziun adalah kata dasar dalam kata dasar atau kata tunggal dan diartikan yaitu televisi atau satu televisi. Contoh yang kedua yaitu kata bakoroh yang dianggap sebagai bentuk feminim dari bakor atau yang artinya sapi. Padahal bakoroh itu berkategori nomina unitis yang artinya satu sapi mau jantan ataupun betina tetap disebut dengan bakoroh, bukan bakor. Yang keempat adalah akronim. Akronim yaitu pemendekan dari inisial beberapa kata yang dipendekkan. Ciri-ciri akronim yaitu yang pertama ada yaitu singkatan yang saat menyingkat tidak ada titik. Ciri yang kedua yaitu dibaca dengan kalimat yang normal. Dan ciri yang terakhir adalah dijadikan kata seolah-olah bahasa Arab. Contoh akronim dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah basmalah yang Bismillahirrahmanirrahim dengan akronim basmalah. Lalu yang kedua ada la haula wala quwata illa billah yang akronimnya adalah hauqalah. Yang kelima adalah abreviasi, kata atau frasa yang panjang yang dileksikalisasi. Ciri-ciri abreviasi yaitu setelah singkatan digunakan tanda titik. Dan yang kedua adalah kalimat tidak bisa dibaca. Contohnya, sallallahu alaihi wasallam memiliki singkatan jadi shod titik mim titik, yaitu selanjutnya miladiyah
adalah paduan, hasil penggabungan beberapa morfem menjadi kata yang padat. Contoh dari paduan dalam bahasa Arab yaitu sal'an, yang merupakan bentuk paduan dari Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya rahmat dan keselamatan dari Allah untuk Nabi Muhammad. Jenis proses pembentukan kata yang terakhir yaitu pemenggalan. Pemenggalan adalah pemendekan kata dengan membuang bagian dari kata tersebut untuk membentuk kata baru yang mengandung makna yang sama. Contoh pemenggalan dalam bahasa Arab yaitu soh, pemenggalan dari sohih yang artinya benar. Nah, jadi seperti itu teman-teman jenis-jenis dari proses pembentukan kata. Untuk mengakhiri video tugas ujian akhir ini akan saya tutup dengan 2 pantun. Yang pertama, beli buah di pasar Cempaka, lihat Pak Mamat lari-lari ngejar si Ali. Seperti itulah materi pembentukan kata, semoga dapat dimengerti dan dipahami. Pantun yang kedua, pucuk-pucuk bunga bermekaran, jangan lupa difoto lalu dipamerkan. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan, mohon dimaklumi jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.